Pagi di Jakarta selalu diawali dengan hiruk-pikuk yang memekakkan telinga, sebuah simfoni klakson dan deru mesin yang tak pernah tidur. Namun, di lantai 45 gedung Skyline Tower, suara bising itu hanyalah dengungan samar yang tak berarti. Di sini, di ruang kerjaku yang luasnya menyaingi sebuah apartemen tipe studio, hanya ada keheningan yang dingin dan aroma mahogani bercampur kopi Arabica segar. Namaku Almira. Di dunia bisnis properti, orang-orang memanggilku wanita besi. Julukan yang klise, memang, tapi aku menyukainya. Besi itu kuat, dingin, dan tidak mudah patah, meski ditempa api sekalipun. Sama sepertiku. 3 tahun terakhir ini telah mengubahku dari seorang istri yang penurut dan naif menjadi predator di rantai makanan bisnis ibu kota. Aku berdiri menghadap jendela kaca raksasa yang menampilkan panorama kota. Di bawah sana, jutaan manusia berjuang demi sesuap nasi, sementara aku berdiri di sini, memegang kendali atas aset yang nilainya ratusan miliar. Namun, pencapaian ini tidak datang dengan gratis. Ia dibayar dengan air mata, darah, dan kepingan hati yang hancur. Selamat pagi, Bu Almira, suara Rina, sekretaris pribadiku yang setia, memecah lamunanku. Aku berbalik perlahan, tumit stiletoku mengetuk lantai marmer dengan irama yang tegas. Pagi, Rina. Jadwal hari ini. Rina tampak ragu sejenak. Tangannya memegang sebuah nampan perak berisi tumpukan dokumen dan satu benda yang terlihat asing. Jadwal pertemuan dengan investor dari Singapura jam 10, lalu makan siang dengan Pak Handoko, dan sore nanti inspeksi ke lokasi proyek di Cikarang. Rina menggantung kalimatnya. Tapi apa? Tanyaku, melirik benda di nampan itu. Ada paket yang baru saja sampai, Bu. Kurir khususnya bersikeras ini harus sampai langsung ke tangan Ibu. Tidak ada nama pengirim, dan... Rina menelan ludah, bentuknya agak tidak lazim untuk kiriman bisnis. Di atas nampan itu tergeletak sebuah amplop tebal berbahan beludru merah marun. Warnanya begitu pekat, hampir seperti warna darah yang mengering. Ada segel lilin emas di tengahnya, dicap dengan inisial yang rumit. Terlihat sangat eksklusif, mahal, dan pribadi. Aku mengerutkan kening. Taruh di meja. Rina meletakkan amplop itu dengan hati-hati di atas meja kerjaku yang terbuat dari kayu jati solid, seolah benda itu bisa meledak sewaktu-waktu. Setelah Rina keluar, aku duduk di kursi kerjaku yang empuk, mataku tak lepas dari amplop merah itu. Ada sesuatu yang menggelisahkan dari benda itu. Instingku, yang biasanya tajam dalam mendeteksi bahaya bisnis, kini mengirimkan sinyal waspada yang berbeda. Ini bukan ancaman bisnis. Ini sesuatu yang lebih dalam. Perlahan, aku meraih amplop itu. Tekstur beludrunya lembut di ujung jariku, kontras dengan dinginnya AC ruanganku. Di bagian depannya, tertulis dengan tinta emas yang timbul. Untuk sahabat lamaku, Almira. Tulisan tangan. Indah, meliuk-liuk, dan entah kenapa, terasa familiar. Kata, sahabat, di situ terasa menusuk, seolah mengejekku. Sahabat? Siapa sahabatku yang tersisa? Sejak kejatuhanku 3 tahun lalu, teman-temanku menghilang bak di telan bumi. Hanya segelintir yang bertahan, itu pun rekan bisnis. Dengan jantung yang mulai berdegup kencang tanpa alasan, aku mematahkan segel lilin emas itu. Krek! Bunyinya terdengar nyaring di ruangan yang sunyi. Aku menarik keluar isinya. Sebuah kartu undangan pernikahan hardcover yang sangat tebal. Desainnya elegan, perpaduan warna krim dan gold. Aroma parfum mahal menguar dari kertas itu, aroma vanila dan mawar. Mataku menyapu baris demi baris tulisan yang tertera di sana. The Wedding of Siska Amalia Aryan Pratama. Minggu, 25 November 2024 Grand Ballroom, ke Royal Hotel. Waktu seakan berhenti. Duniaku, yang sudah susah payah kususun kembali bata demi bata selama 3 tahun ini, rasanya runtuh seketika. Aku membaca nama itu lagi. Memastikannya. Mungkin mataku lelah. Mungkin aku salah baca. Mungkin ini Rian yang lain. Rian Pratama. Tidak. Tidak mungkin. Nama itu menghantam dadaku lebih keras daripada palu godam. Rian Pratama adalah nama suamiku. Suami yang kucintai dengan segenap jiwaku. Suami yang telah kuburkan dalam ingatanku.
Tangan kananku gemetar hebat, membuat undangan tebal itu bergetar di udara. Gelas kopi di mejaku tersenggol sikuku yang kaku, tumpah membanjiri dokumen-dokumen penting, tapi aku tidak peduli. Cairan hitam pekat itu menetes ke lantai, seperti air mata hitam yang meratapi nasibku. "Rian?" bisikku, suaraku pecah. Ingatanku terseret paksa, mundur ke lorong waktu yang gelap, 3 tahun yang lalu. Flashback, 3 tahun lalu. Hari itu hujan turun sangat deras, seolah langit turut menangis. Aku sedang di rumah, menggendong Leo yang baru berusia 2 tahun dan sedang demam. Rian sudah seminggu pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis. Katanya, ini proyek besar yang akan mengubah nasib perusahaan kami, perusahaan rintisan yang kubangun dari nol, yang kemudian kupercayakan pengelolaannya padanya karena aku ingin fokus mengurus Leo. Pintu rumah digedor keras. Di luar, berdiri Bu Ratna, ibu mertuaku, dan adik iparku. Wajah Bu Ratna basah, entah oleh air hujan atau air mata. "Almira?" Bu Ratna memelukku erat, tangisnya pecah. "Rian, Almira, Jantungku mencelos. "Ada apa dengan Mas Rian, Bu? Kenapa?" Pesawatnya hilang kontak di laut. Berita baru saja menyiarkannya. Tidak ada yang selamat, Almira. Anakku mati. Duniaku gelap. Kakiku lemas seketika. Aku merosot ke lantai, masih mendekap Leo yang menangis karena kaget. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang merenggut jantungku keluar dari rongga dada. Rian, suamiku yang pamit dengan ciuman hangat di kening seminggu lalu, kini hilang di lautan dingin. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Tidak ada jenazah yang ditemukan. Hanya puing-puing pesawat. Tim SAR menghentikan pencarian setelah 7 hari. Rian dinyatakan meninggal. Aku hancur. Aku seperti mayat hidup. Tapi kehancuran itu belum selesai. Tepat di hari ke-7, setelah tahlilan selesai, Bu Ratna memanggilku ke ruang tengah. Wajah sedihnya sudah hilang, berganti dengan wajah dingin yang asing. "Almira, ada yang harus Ibu bicarakan," katanya datar. "Ya, Bu." Mataku bengkak, suaraku serak. Rian membawa tas kerjanya saat kecelakaan itu. Di dalam tas itu, ada semua sertifikat aset perusahaan, surat tanah rumah ini, dan dokumen penting lainnya. Dia bilang mau mengurus legalitas di luar negeri agar perusahaan go international. Aku mengangguk lemah. Aku tahu Rian membawa dokumen itu, dia bilang demi masa depan kami. Karena dokumen itu hilang bersama Rian, dan perusahaan sedang terlilit hutang besar yang dibuat Rian tanpa sepengetahuanmu. Bank akan menyita semuanya, Almira. Rumah ini, mobil, semuanya. Aku terbelalak. Hutang? Mas Rian tidak pernah bilang ada hutang. "Kamu tahu apa? Kamu cuma sibuk urus anak," bentak Bu Ratna tiba-tiba. "Sekarang, Ibu minta kamu keluar dari rumah ini. Ibu mau jual apa yang tersisa di dalam rumah ini untuk bayar sebagian hutang Rian ke teman-temannya. Kamu masih muda, kamu bisa cari kerja. Jangan bebankan ibu yang sudah tua ini." "Tapi Bu, ini rumah kami. Aku yang bayar uang mukanya dulu dari tabunganku." "Atas nama siapa rumah ini? Rian, kan? Rian anakku. Jadi ini hak waris ibu." Malam itu juga, aku diusir. Di bawah gerimis yang belum reda, aku menyeret koper berisi pakaianku dan Leo. Tidak ada uang sepeser pun di dompetku karena semua akses rekening dipegang Rian untuk investasi. Aku berjalan tanpa arah. Di saat itulah, Siska datang. Siska Amalia. Sahabatku sejak kuliah. Dia menemukanku duduk di halte bus, basah kuyup memeluk Leo. Siska memelukku, menangis bersamaku. "Ya Tuhan, Almira. Tega sekali mertuamu." Siska membawaku ke kos-kosan kecilnya. Dia memberiku makan, meminjamkan uang, dan mendengarkan semua keluh kesahku. "Kamu harus ikhlas, Mir," kata Siska waktu itu, mengelus punggungku. "Rian sudah tenang di sana. Mungkin ini cobaan buatmu naik kelas. Lupakan Rian, lupakan hartamu yang hilang. Mulai dari nol." Kata-kata Siska menjadi kekuatanku. Aku percaya padanya. Aku percaya Rian sudah mati. Aku percaya Bu Ratna hanya ibu yang stres kehilangan anak. Kembali ke masa kini.
Aku tersentak kembali ke realita. Napasku memburu. Mataku kembali menatap undangan di tanganku. Di bagian dalam undangan, terselip sebuah kartu kecil bergambar foto prewedding. Tanganku gemetar saat mengambil foto itu. Di sana, di atas kertas glossy itu, berdiri seorang pria dan wanita. Wanitanya adalah Siska. Dia terlihat cantik, anggun, dan kaya. Gaun yang dipakainya adalah rancangan desainer ternama yang harganya ratusan juta. Dan prianya? Pria itu lebih gemuk dari yang kuingat. Rambutnya kini dipotong gaya undercut yang trendy. Ada jam tangan Rolex melingkar di pergelangan tangannya, jam tangan yang sama yang kuberikan sebagai hadiah ulang tahun terakhirnya. Itu Rian. Itu benar-benar Rian. Bukan hantu. Bukan kembaran. Itu suamiku. Suami yang katanya mati dimakan ikan di laut 3 tahun lalu. Dia masih hidup, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Rasa syok itu perlahan bermetamorfosis. Awalnya adalah ketidakpercayaan, lalu kesedihan yang mendalam, dan kini berubah menjadi sesuatu yang panas, membara, dan meledak-ledak di dalam dadaku. Amarah. Sebuah kesadaran mengerikan menghantamku seperti petir. Jika Rian masih hidup dan akan menikahi Siska, berarti kecelakaan itu bohong? Berarti kematian itu palsu? Aku teringat kata-kata Bu Ratna, dokumen itu hilang bersama Rian. Aku teringat kata-kata Siska, lupakan Rian, lupakan hartamu. Mereka bersekongkol. Otakku bekerja cepat, menyusun kepingan puzzle yang selama 3 tahun ini berserakan. Rian tidak mati. Dia kabur. Dia membawa semua aset perusahaan, hasil keringatku, hasil kerja keras masa mudaku, dan memasukkan kematiannya untuk menghindari tanggung jawab, lalu mencuci uang itu. Dan Siska, sahabat yang kupikir malaikat penolongku, ternyata adalah iblis yang menunggu di tikungan. Dia yang mungkin menyarankan ide gila ini. Dia yang menikmati hartaku saat aku dan Leo makan nasi bungkus dibagi 2 di kontrakan sempit. Bajingan, desisku. Aku meremas foto itu hingga wajah Rian dan Siska menjadi tidak berbentuk. Air mata menetes dari mataku, tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kemarahan seorang ibu yang anaknya ditelantarkan. Ini air mata seorang istri yang cintanya dikhianati dengan cara paling keji. Mereka mengira aku siapa? Mereka mengira aku masih Almira yang bodoh dan lemah 3 tahun lalu? Mereka berani mengirimkan undangan ini? Untuk sahabat lamaku, bacaku lagi tulisan di amplop itu. Ini pasti ulah Siska. Dia ingin pamer. Dia ingin mengejekku. Dia pikir aku masih miskin. Dia pikir aku tidak akan bisa berbuat apa-apa melihat kesuksesannya. Dia ingin aku datang dan melihat betapa bahagianya mereka di atas penderitaanku. Kesalahan besar, Siska. Kesalahan terbesar dalam hidupmu. Aku menekan tombol interkom di mejaku dengan kasar. Rina? Ya, Bu. Suara Rina terdengar kaget. Batalkan semua jadwal hari ini. Batalkan pertemuan dengan investor Singapura. Jadwalkan ulang makan siang dengan Pak Handoko, minta dia datang ke sini sekarang juga. Aku butuh pengacara dan detektif, bukan teman makan siang. Baik, Bu. Ada lagi? Panggil kepala keamanan. Dan siapkan mobil. Aku mau pulang sebentar untuk melihat anakku. Aku menutup sambungan. Aku berdiri, berjalan menuju cermin besar di sudut ruangan. Kulihat pantulan diriku. Almira yang sekarang memakai blazer Yves Saint Laurent, tas Hermes di sofa, dan sorot mata yang tajam. 3 tahun lalu, mereka menghancurkan Almira yang polos. Mereka membunuhnya. Dan dari abu kematian itu, lahirlah Almira yang sekarang. Aku mengambil undangan itu lagi, menatap tanggalnya. Minggu depan. 7 hari. Aku punya waktu 7 hari untuk menyusun rencana. Aku tidak akan sekadar datang dan menangis. Aku tidak akan datang dan memohon. Aku akan datang membawa kiamat bagi mereka. Aku meraih ponselku, mendial nomor Pak Handoko, detektif swasta dan konsultan keamanan kepercayaanku. Halo, Pak Handoko. Sapaku, suaraku dingin dan datar, tanpa emosi. Ya, Bu Almira? Ada yang bisa saya bantu? Tumben menelepon pagi-pagi. Saya punya pekerjaan besar untuk Bapak. Sangat besar dan sangat pribadi. Tentang apa, Bu?
Tentang orang mati yang bangkit kembali, jawabku sambil menatap foto Rian yang sudah kusut. Saya butuh Bapak melacak 2 orang. Rian Pratama dan Siska Amalia. Saya mau semua data mereka. Rekening bank, aset, riwayat perjalanan 3 tahun lalu, semuanya. Jangan sampai ada yang terlewat, sekecil lubang semut pun. Rian Pratama? Bukannya itu? Ya, lakukan saja, Pak. Dan satu lagi, cari tahu tentang aset atas nama Ratna, mantan mertua saya. Aku mematikan telepon. Aku berjalan kembali ke jendela, menatap langit Jakarta yang kelabu. Awan hitam mulai berkumpul, sepertinya akan hujan. Persis seperti hari di mana aku diusir dari rumahku sendiri. Bedanya, kali ini aku tidak akan kehujanan. Kali ini, akulah yang akan menjadi badainya. Leo, gumamku lirih, membayangkan wajah putraku yang sangat mirip dengan ayahnya, namun memiliki hati yang murni sepertiku. Mama janji, Nak, ayahmu yang sudah mati, itu akan berharap dia benar-benar mati saat Mama selesai dengannya. Aku mengambil pulpen mahal dari mejaku, lalu mencoret wajah Rian dan Siska di undangan itu dengan tinta hitam tebal, membentuk tanda silang besar. Undangan ini bukan undangan pernikahan. Ini adalah undangan perang. Dan aku, Almira, menerima tantangannya. 24 jam terasa seperti 1 abad. Sejak aku menelepon Pak Handoko, aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat wajah Siska yang tersenyum palsu saat menawariku tisu 3 tahun lalu, dan wajah Rian yang tertawa di foto prewedding itu. Darahku mendidih setiap detiknya. Aku menghabiskan malam dengan memeriksa kembali setiap sudut rumahku, memastikan keamanan Leo diperketat. Aku tidak tahu apa yang direncanakan pasangan iblis itu selanjutnya. Jika mereka berani menampakkan diri lewat undangan ini, artinya mereka merasa aman. Atau lebih tepatnya, mereka merasa aku tidak berdaya. Siang itu, langit Jakarta mendung pekat, seakan memayungi perasaanku yang gelap. Aku duduk di private room sebuah restoran Jepang di kawasan SCBD. Ruangan itu kedap suara, berlantai tatami, dan beraroma teh hijau yang seharusnya menenangkan, tapi tidak untukku hari ini. Pintu geser kayu terbuka. Pak Handoko masuk dengan setelan jas abu-abu dan tas kulit yang terlihat berat. Wajahnya yang biasanya ramah kini terlihat kaku dan serius. Sangat serius. Selamat siang, Bu Almira, sapanya sambil membungkuk sedikit. Siang, Pak. Duduklah, kataku tanpa basa-basi. Aku menuangkan teh hangat ke cangkirnya, tanganku stabil meski hatiku bergemuruh. Bagaimana? Apa yang Bapak temukan? Katakan saja semuanya, seburuk apapun itu. Pak Handoko duduk bersila di hadapanku. Dia tidak langsung bicara. Dia membuka tas kulitnya, mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru tua dan meletakkannya di tengah meja, tepat di antara kami. Bu Almira, mulainya dengan nada berat, saya sudah bekerja sebagai detektif swasta selama 20 tahun. Saya sudah melihat banyak kasus perselingkuhan, penggelapan, dan penipuan. Tapi kasus ini salah satu yang paling rapi dan paling kejam yang pernah saya temui. Jantungku berdetak lebih cepat. Jelaskan. Pak Handoko membuka map itu. Lembar pertama adalah sebuah daftar manifest penumpang pesawat. Ini adalah manifest penerbangan MH-XXX yang jatuh di laut 3 tahun lalu. Pesawat yang dikabarkan ditumpangi oleh suami ibu, Rian Pratama. Mataku menelusuri daftar nama itu. Jari telunjuk Pak Handoko menunjuk ke baris ke-45. 45 Pratama, Rian, no show. No show? Tanyaku, suaraku tercekat. Benar, Bu. No show. Artinya, Rian Pratama memang membeli tiket itu. Dia check-in secara online. Tapi dia tidak pernah masuk ke dalam pesawat. Dia tidak pernah melewati gerbang keberangkatan untuk penerbangan itu. Lalu dia kemana? Pak Handoko membalik halaman berikutnya. Itu adalah rekaman CCTV bandara yang buram namun masih bisa dikenali, serta data imigrasi. 1 jam setelah pesawat MH-XXX lepas landas, dan sebelum pesawat itu hilang kontak, seseorang dengan paspor atas nama Rian Pratama terekam kamera CCTV di Terminal 3. Dia menaiki penerbangan lain menuju Singapura. Bukan untuk bisnis, tapi penerbangan wisata.
Aku menatap foto di lembar itu. Pria itu memakai topi dan kacamata hitam, tapi postur tubuhnya tak bisa membohongiku. Itu Ryan. Dia berjalan santai sambil menyeret koper kabin. Tidak terlihat seperti orang yang sedang buru-buru untuk rapat bisnis penting. Dia tahu. Gumamku. Dia tahu pesawat itu akan celaka? Bukan, Bu. Itu terlalu spekulatif. Kemungkinan besar, dia hanya memanfaatkan momen kecelakaan itu. Ketika berita kecelakaan keluar, dia melihatnya sebagai kesempatan emas. Kesempatan Tuhan bagi dia untuk menghilang tanpa jejak. Dia membiarkan dunia mengira dia mati. Tapi aset-aset itu, perusahaanku, inilah bagian yang menjijikkan, Bu. Pak Handoko mengeluarkan setumpuk dokumen bank. Rekening koran yang penuh dengan angka-angka fantastis. 3 hari sebelum keberangkatannya, Ryan sudah memindahkan hak kuasa tanda tangan beberapa rekening perusahaan ke dirinya sendiri secara penuh. Ibu ingat dia meminta ibu menandatangani tumpukan dokumen, legalitas, waktu itu. Aku mengangguk lemah. Ya, katanya untuk mempermudah ekspansi. Itu surat kuasa mutlak, Bu. Segera setelah dia mendarat di Singapura, dan berita kematiannya mulai menyebar di Indonesia, dia mulai menarik dana. Bukan sedikit. Hampir 20 miliar rupiah dalam bentuk falas dan transfer ke rekening offshore di Cayman Island. 20 miliar. Uang itu adalah hasil kerja kerasku selama 5 tahun membangun Almira Property yang lama. Uang yang seharusnya untuk masa depan Leo. Dan kemana uang itu bermuara? Tanyaku geram. Sebagian besar mengendap di rekening luar negeri. Tapi, ada aliran dana rutin setiap bulan yang masuk ke 2 rekening di Indonesia. Pak Handoko menunjuk 2 nama di laporan itu. 1. Ratna Sari, Bank BCA, Cabang Kemang, 2. Siska Amalia, Bank Mandiri, Cabang Sudirman. Bu Ratna? Aku mendesis. Jadi dia tahu? Dia tahu anaknya masih hidup saat dia menangis-nangis di depanku. Dia tahu, Bu. Bahkan dia yang mengelola aset-aset properti yang dibeli Ryan menggunakan nama samaran di Jakarta. Rumah yang ibu tinggali dulu, tidak pernah disita bank. Itu akal-akalan Bu Ratna saja untuk mengusir ibu. Rumah itu sekarang disewakan menjadi kantor agensi model. Tanganku mengepal begitu erat hingga buku-bukuku memutih. Betapa bodohnya aku dulu. Betapa mudahnya aku ditipu oleh air mata buaya wanita tua itu. Dan Siska? Tanyaku, beralih ke nama kedua. Pak Handoko menghela napas panjang. Dia terlihat ragu sejenak, seolah kasihan padaku. Bu Almira, apa ibu siap melihat ini? Perlihatkan saja, Pak. Pak Handoko mengeluarkan sebuah amplop coklat kecil dari dalam map. Isinya foto-foto. Foto pertama, Ryan dan Siska sedang makan malam romantis di sebuah restoran di Singapura. Tanggal di foto itu, 2 hari setelah Ryan dinyatakan hilang. Foto kedua, Siska sedang hamil besar, dipeluk oleh Ryan. Lokasinya di sebuah apartemen mewah di Kuala Lumpur. Hamil? Mataku membelalak. Siska punya anak. Ya, Bu. Siska melahirkan seorang putri sekitar 8 bulan setelah kematian suami ibu. Jika dihitung mundur, Siska sudah hamil saat dia menolong ibu di halte bus waktu itu. Duniaku berputar. Rasa mual yang hebat menyerang perutku. Aku ingat momen itu. Momen saat aku menangis di bahu Siska di kamar kosnya yang sempit. Waktu itu dia memakai baju longgar. Aku pikir dia hanya naik berat badan. Ternyata, dia sedang mengandung anak dari suamiku. Saat aku meratapi Ryan, Siska sedang mengandung benihnya. Saat aku kelaparan demi memberi makan Leo, Siska sedang menikmati transferan uang suamiku. Saat aku berjuang sendirian membangun karir dari nol, mereka berdua tertawa bahagia di luar negeri menggunakan uangku. Nama itu terasa pahit di lidahku. Siska bukan sekadar pelakor. Dia adalah ular berbisa yang memelihara mangsanya sebelum dimakan. Dia mendekatiku bukan untuk menolong, tapi untuk memata-matai. Memastikan aku benar-benar hancur dan tidak mencurigai apapun. Ada satu hal lagi, Bu. Tambah Pak Handoko. Undangan yang ibu terima, itu bukan satu-satunya. Maksud Bapak?
Mereka baru saja kembali ke Indonesia sebulan yang lalu. Rian menggunakan identitas baru, KTP palsu dengan nama Rian Anggara. Mereka merasa aman karena kasus kecelakaan pesawat itu sudah ditutup dan mereka pikir ibu sudah hilang dari peredaran atau jatuh miskin. Mereka tidak tahu bahwa Almira, pemilik Almira Grup raksasa properti itu adalah ibu. Mereka pikir itu hanya kesamaan nama. Aku tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Jadi mereka meremehkanku sampai titik itu? Mereka pikir aku masih Almira yang cengeng. Tepat sekali. Dan alasan mereka menikah secara terbuka dan besar-besaran di Jakarta adalah karena Siska ingin pengakuan. Dia lelah menjadi istri simpanan di luar negeri. Dia ingin pamer. Dia ingin diakui sebagai Nyonya Rian yang kaya raya. Keserakahan akan membunuh mereka, gumamku. Aku menutup map itu perlahan. Air mataku sudah kering. Yang tersisa di hatiku sekarang hanyalah ruang kosong yang dingin, siap diisi dengan rencana pembalasan. Pak Handoko, kataku, menatap mata detektif itu tajam. Ya, Bu. Berapa biaya untuk menyewa tim pengacara terbaik untuk kasus pidana penggelapan dan pemalsuan dokumen negara? Saya punya kenalan firma hukum terbaik. Tapi biayanya tidak murah. Uang bukan masalah. Aku akan bayar berapapun. Dan satu lagi, aku butuh Bapak mengatur pertemuan dengan kepala kepolisian daerah. Aku punya cukup bukti untuk menjebloskan satu keluarga ke penjara, bukan? Pak Handoko tersenyum tipis, senyum penuh kekaguman. Lebih dari cukup, Bu. Dengan bukti manifest penerbangan, aliran dana, dan pemalsuan identitas, mereka bisa kena pasal berlapis. Hukuman maksimal bisa di atas 10 tahun. Bagus. Aku berdiri, merapikan blazerku. Tapi aku tidak mau mereka ditangkap sekarang. Itu terlalu mudah. Terlalu tidak menyakitkan. Lalu apa rencana Ibu? Biarkan mereka bersenang-senang dulu. Biarkan Siska merasa menjadi ratu sehari. Biarkan Rian merasa aman dengan identitas barunya. Aku akan menghancurkan mereka tepat di saat mereka merasa paling tinggi. Di puncak kebahagiaan mereka. Aku mengambil undangan pernikahan itu dari tasku. Ujung jariku mengusap nama Siska dan Rian. Minggu depan, aku akan datang ke pesta itu. Dan aku akan pastikan, itu akan menjadi pesta terakhir yang pernah mereka nikmati seumur hidup mereka. Aku melangkah keluar dari restoran Jepang itu dengan langkah ringan. Langit Jakarta masih mendung, tapi aku tidak lagi takut pada hujan. Aku masuk ke dalam mobil Alphard hitamku. Sopir pribadiku, Pak Ujang, membukakan pintu. Ke kantor, Bu. Tidak, Pak. Antar aku ke butik Maison de Mode. Aku butuh gaun. Gaun yang warnanya semerah darah. Di dalam perjalanan, aku mengeluarkan ponselku. Membuka galeri foto lama yang tersimpan di cloud. Foto-foto kenangan masa lalu. Foto Rian menggendong Leo saat bayi. Foto kami liburan di puncak dengan mobil tua. Hapus, gumamku sambil menekan tombol delete satu persatu. Setiap foto yang terhapus seperti membuang satu beban dari pundakku. Delete, delete, delete. Hingga galeri itu kosong. Masa lalu sudah mati. Almira yang dulu sudah mati. Yang hidup sekarang adalah seorang ibu yang akan melindungi anaknya dengan segala cara. Dan seorang wanita yang akan mengajarkan mantan suaminya arti kata, penyesalan, yang sesungguhnya. Ponselku bergetar. Sebuah notifikasi masuk dari Instagram. Itu akun Siska. Dia tidak memblokirku, mungkin karena dia pikir akunku sudah tidak aktif. Dia memposting foto gaun pengantinnya yang mewah dengan caption. Menghitung hari menuju kebahagiaan abadi bersama belahan jiwaku. Akhirnya, cinta sejati menemukan jalannya. Soulmate Wedding Countdown. Aku mengetik komentar di hati kecilku, nikmati hitung mundurnya, Siska. Karena yang kamu hitung bukan menuju pelaminan, tapi menuju kehancuran. Hari-hari menjelang tanggal merah di kalender itu berjalan dengan presisi yang mematikan. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi keraguan. Jadwalku yang biasanya penuh dengan pertemuan bisnis, kini diisi dengan persiapan untuk satu malam yang akan mengubah segalanya. Ini bukan sekadar menghadiri pernikahan. Ini adalah sebuah eksekusi. Dan seorang eksekutor harus tampil sempurna.
Destinasiku yang pertama adalah Maison de Mode, butik paling eksklusif di Jakarta Selatan. Hanya segelintir orang yang bisa masuk ke sini, dan hanya mereka yang memiliki black card yang bisa keluar dengan membawa belanjaan. Ketika aku melangkah masuk, lonceng kecil di pintu berdenting. Harum bunga lili segar langsung menyapa. "Selamat siang, Ibu Almira. Senang sekali Anda mampir lagi," sapa Jean, pemilik butik sekaligus desainer, dengan aksen Prancis yang kental. Matanya berbinar melihat klien VIP-nya datang. "Halo, Jean. Aku butuh sesuatu yang spesial," kataku sambil melepas kacamata hitam. "Tentu, Cherry. Untuk acara apa? Gala dinner? Peresmian gedung baru?" Aku menggeleng pelan. "Pernikahan." "Ah, pernikahan. Tamu VIP, pastinya. Mau warna pastel? Nude? Atau emas?" Jean mulai memilah-milah deretan gaun di rak gantung. "Tidak, Jean. Aku tidak mau terlihat lembut. Aku tidak mau berbaur." Aku berjalan mendekati sebuah manekin di sudut ruangan. "Aku mau merah. Merah darah. Merah yang berbahaya." Jean berhenti bergerak. Dia menatapku, lalu tersenyum penuh arti. Dia mengerti bahasa tubuhku. Dia mengerti bahwa aku tidak sedang mencari baju pesta, aku sedang mencari baju perang. "Aku punya satu, Cherry, tapi belum pernah ada yang berani memakainya." Terlalu mengintimidasi. Jean masuk ke ruang penyimpanan dan keluar membawa sebuah dress bag hitam panjang. Dia membuka resletingnya perlahan. Jantungku berdesir. Itu adalah gaun haute couture berbahan sutra charmeuse merah menyala. Potongannya sangat modern namun klasik. Bagian depannya memiliki belahan dada v-neck yang tajam namun tetap elegan, sementara bagian punggungnya terbuka lebar, memamerkan kulit dengan cara yang anggun. Dan di bagian bawah, ada belahan tinggi di paha kiri yang akan menampakkan kaki jenjang setiap kali melangkah. "Ini?" Aku menyentuh kainnya yang dingin dan lembut. "Ini sempurna." "Ini namanya The Scarlet," bisik Jean. "Dibuat untuk wanita yang ingin menjadi pusat tata surya." Aku mencoba gaun itu di ruang ganti. Ketika aku keluar dan berdiri di depan cermin tripanel, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Gaun itu memeluk tubuhku seperti kulit kedua. Warna merahnya membuat kulitku terlihat lebih cerah, lebih hidup. Aura yang terpancar bukan lagi kesedihan, tapi kekuatan yang dominan. Tambahkan perhiasan berlian, perintahku. Kalung choker berlian dan anting panjang. Aku ingin berkilau lebih terang dari lampu chandelier di ballroom itu. "Anda akan membunuh pengantin wanitanya dengan penampilan ini, Bu," komentar asisten Jean dengan takjub. Aku tersenyum miring pada pantulanku di cermin. Itulah rencananya. Setelah urusan penampilan selesai, aku beralih ke persiapan senjata. Aku bertemu dengan tim pengacara dari firma hukum Mahendra O Partners di ruang rapat tertutup kantorku. Ada 5 orang pengacara top di sana, dipimpin oleh Pak Mahendra sendiri, pengacara senior yang terkenal buas di pengadilan. "Jadi, Bu Almira," Pak Mahendra membuka dokumen yang sudah disiapkan Pak Handoko. "Bukti-bukti ini sudah sangat solid. Kita punya fraud, embezzlement, pemalsuan identitas, dan bigami." "Bigami?" "Ya." Pernikahan ibu dan saudara Rian tidak pernah dibatalkan secara hukum karena statusnya mati. Jadi secara teknis, dia masih suami sah ibu. Pernikahannya dengan saudari Siska nanti, meski hanya siri atau dipalsukan surat-suratnya, adalah bukti perselingkuhan dan penipuan berlapis. "Bagus," kataku. "Saya mau gugatan cerai diajukan tepat di hari Senin pagi setelah pesta itu. Dan saya mau semua aset yang dia curi dikembalikan dengan bunga." Kami sudah menyiapkan draft penyitaan aset. Segera setelah polisi bergerak, kami akan membekukan semua rekening yang terhubung dengan Rian, Siska, dan ibunya. Mereka tidak akan bisa membeli sebutir permen pun. Dan koordinasi dengan kepolisian. Sudah beres, Bu. Kompol Budi dari Reskrimsus sudah menyetujui operasi tangkap tangan ini. Mereka akan menunggu sinyal dari ibu di lokasi pesta. Aku mengangguk puas. Jaring laba-laba sudah terpasang. Sekarang tinggal menunggu lalat-lalat itu terperangkap. Namun, ada satu persiapan lagi yang paling berat. Mempersiapkan Leo. Malam itu,
Aku duduk di tepi tempat tidur Leo. Kamarnya penuh dengan mainan superhero dan Lego. Leo sedang sibuk merakit sebuah pesawat luar angkasa. Wajahnya yang polos, alisnya yang tebal, hidungnya yang mancung, jiplakan Rian. Dulu, melihat wajah Leo membuatku sedih. Tapi sekarang, aku sadar Leo adalah versi Rian yang lebih baik. Versi yang dididik dengan cinta dan kejujuran, bukan keserakahan. Leo, panggilku lembut. Leo menoleh, matanya berbinar. Ya, Emma, lihat nih, pesawatnya udah jadi. Bisa terbang ke bulan. Aku tersenyum, mengusap rambutnya. Hebat sekali anak mama. Sini sebentar, mama mau bicara. Leo meletakkan mainannya dan duduk di pangkuanku. Tubuhnya hangat dan wangi bedak bayi. Leo ingatkan, mama pernah cerita kalau papa sudah pergi jauh? Leo mengangguk. Kata Oma Ratna, papa di surga. Papa jadi bintang. Hatiku nyeri mendengar nama wanita tua itu disebut. Bahkan dalam ketidakhadirannya, dia masih menanamkan kebohongan di otak anakku. Dengar, sayang. Ternyata papa tidak jadi bintang. Hah? Papa masih ada di sini. Di bumi. Mata Leo membulat. Papa masih hidup? Berarti Leo bisa ketemu papa? Aku menarik napas panjang. Ini bagian tersulitnya. Aku tidak mau menghancurkan hati anakku, tapi aku juga tidak bisa membiarkan dia hidup dalam kebohongan. Dia harus tahu siapa ayahnya, agar dia tidak tumbuh menjadi pria seperti ayahnya. Iya, Leo akan ketemu papa. Minggu depan, kita akan pergi ke pesta. Papa ada di sana. Hore, papa pulang. Leo bersorak girang. Aku memeluknya erat, menahan air mataku agar tidak tumpah. Tapi Leo harus janji sama mama. Apapun yang terjadi nanti, Leo tidak boleh nangis ya? Leo anak laki-laki yang kuat, kan? Jagoan mama. Leo mengangguk mantap. Siap, bos. Dan satu lagi, papa yang sekarang mungkin sedikit berbeda. Dia sudah punya teman baru. Teman jahat yang bikin mama sedih dulu. Jadi nanti kalau kita ketemu papa, Leo pegang tangan mama yang kencangnya? Kita tunjukkan ke papa kalau kita berdua hebat, kita kuat, dan kita bahagia tanpa papa. Leo terdiam sejenak, mencerna kata-kataku dengan logika anak 5 tahunnya. Lalu dia menatapku serius. Kalau papa bikin mama sedih, Leo nggak mau sama papa. Leo sama mama aja. Jawaban itu menghancurkan sekaligus menyatukan kembali hatiku. Anak sekecil ini sudah mengerti loyalitas. Berbeda jauh dengan ayahnya. Terima kasih, sayang. Kita lawan orang jahatnya sama-sama ya. Seperti Avengers. Oke. Leo jadi Iron Man, mama jadi Captain Marvel. Setuju. Hari Sabtu. H1. Aku berdiri di depan cermin besar di walk-in closetku. Gaun merah itu tergantung di sana, menanti untuk dipakai. Di sebelahnya, setelan jas Armani Junior untuk Leo sudah disetrika licin. Ponselku berbunyi. Pesan dari Siska. Mir, apa kabar? Lama nggak denger kabar lo. Besok datengnya, gue nikah. Gue harap lo bisa ikut bahagia buat gue. Gue tahu hidup lo berat setelah ditinggal Rian, tapi hidup harus terus berjalan kan? See you there, bestie. Pesan itu disertai emoji kiss dan hati. Siska benar-benar psikopat. Dia mengirim pesan ini seolah-olah tidak ada dosa di antara kami. Seolah-olah dia tidak sedang menikahi suami dari sahabatnya yang dia tipu. Dia pikir aku akan datang dengan baju lusuh, menangis di pojokan, dan iri melihat kemewahan pestanya. Aku membalas pesannya dengan singkat. Tentu, Siska, aku pasti datang. Aku tidak akan melewatkan momen paling bersejarah dalam hidupmu. Sampai jumpa di pelaminan. Aku meletakkan ponselku. Di luar jendela, kilat menyambar. Badai akan datang malam ini. Tapi badai yang sesungguhnya baru akan tiba besok malam. Di Grand Ballroom The Royal Hotel. Aku mematikan lampu kamar, membiarkan kegelapan menyelimuti. Dalam gelap, mataku tetap terbuka, menatap nanar ke depan. Dulu, aku berdoa agar Rian kembali. Tuhan mengabulkan doaku dengan cara yang paling ironis. Rian kembali, tapi sebagai musuh. Selamat menikmati malam terakhirmu sebagai orang bebas, Mas Rian, bisikku pada keheningan malam. Karena besok,
neraka akan menjemputmu. Dan akulah iblis penjaganya. Persiapan selesai. Mental, siap. Pasukan, siap. Jebakan, terkunci. Saatnya pertunjukan dimulai. Minggu, 25 November 2024. Malam itu langit Jakarta bersih tanpa awan, seolah semesta memberi panggung yang sempurna untuk drama yang akan kumainkan. The Royal Hotel, salah satu hotel bintang 5 termewah di ibu kota, tampak bermandikan cahaya keemasan. Di lobi utamanya yang megah, deretan mobil mewah silih berganti menurunkan tamu-tamu elit. Ada Ferrari, Lamborghini, dan sedan-sedan Eropa kelas atas. Para tamu wanita dengan gaun gemerlap dan pria dengan jas necis berjalan masuk, disambut oleh karpet merah dan senyum palsu penerima tamu. Di dalam Grand Ballroom, Siska pasti sedang merasa seperti Cinderella. Pesta ini adalah impiannya sejak dulu. Dekorasi bertema Enchanted Garden dengan ribuan bunga mawar putih impor dan chandelier kristal raksasa. Aku tahu detailnya, karena akulah yang membayar semua ini, secara tidak langsung, lewat uang yang dicuri Rian dariku. Jam menunjukkan pukul 19.30. Acara resepsi sudah dimulai setengah jam yang lalu. Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom berwarna hitam metalik meluncur pelan membelah kemacetan lobi. Aura mobil itu berbeda. Berat, gelap, dan mengintimidasi. Kaca jendelanya gelap gulita, menyembunyikan sosok di dalamnya. Mobil itu berhenti tepat di depan pintu masuk utama, menghalangi antrian mobil lain. Seorang petugas valet bergegas mendekat, namun langkahnya terhenti ketika pintu depan mobil terbuka lebih dulu. 4 pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam pekat, ARPC di telinga, dan kacamata hitam keluar. Mereka bergerak serempak, membentuk barisan pengamanan di sekitar pintu penumpang belakang. Suasana di lobi yang tadinya riuh mendadak senyap. Tamu-tamu yang sedang mengantri masuk berhenti bicara. Mereka menatap dengan rasa penasaran yang tinggi. Siapa itu? Pejabat negara, bisik seseorang. Mungkin artis internasional, sahut yang lain. Salah satu pengawalku, kepala keamanan yang bernama Bimo, membuka pintu penumpang belakang dengan gerakan tegas. Kaki jenjangku turun pertama kali. Sepatu Christian Louboutin bertahtakan kristal Swarovski berkilauan tertimpa lampu lobi. Tap! Suara hak sepatuku menyentuh marmer terdengar renyah. Aku keluar dari mobil. Angin malam menerpa wajahku, tapi tatanan rambutku yang disanggul cignon modern tetap tak bergeming. Gaun The Scarlet Revenge berwarna merah darah itu jatuh sempurna di tubuhku. Belahan tingginya mengekspos kaki kiriku setiap kali aku bergerak, memberikan kesan sensual namun berbahaya. Kalung berlian di leherku memantulkan cahaya yang menyilaukan, seolah menantang siapa saja yang berani menatap. Tapi aku tidak sendiri. Aku mengulurkan tangan ke dalam mobil. Ayo, sayang. Tangan kecil Leo menyambutku. Putraku turun dengan gaya yang tak kalah memukau. Setelan jas tuxedo anak-anak berwarna hitam doff membuatnya terlihat seperti pangeran kecil. Rambutnya disisir rapi ke belakang, menampakkan keningnya yang cerdas. Wajahnya serius, persis seperti yang kulatih. Aku menggenggam tangan Leo erat. Di belakang kami, 2 asisten pribadiku membawa tas berisi dokumen-dokumen, kejutan. Kami mulai berjalan. Para tamu di lobi secara otomatis membelah diri, memberi jalan bagi kami seolah-olah aku adalah Musa yang membelah Laut Merah. Tidak ada yang berani menghalangi. Tatapan mereka adalah campuran antara kekaguman, rasa iri, dan ketakutan. Bukannya itu Almira? Bisik seorang wanita sosialita yang dulu pernah menjadi klienku, tapi menghindar saat aku bangkrut. Matanya membelalak tak percaya. Almira? Istri Rian yang dulu? Yang katanya jatuh miskin? Gila, lihat gaunnya. Itu limited edition dari Paris. Harganya seharga rumah. Dan mobil itu? Rolls-Royce? Siapa yang membiayai dia sekarang? Aku mendengar bisikan-bisikan itu. Setiap kata-katanya adalah musik di telingaku. Nikmatilah kebingungan kalian, wahai manusia-manusia bermuka 2. Kami sampai di meja penerima tamu. 2 gadis penjaga buku tamu menatapku dengan mulut terbuka, lupa menyapa. Selamat malam, kataku dingin, melepas kacamata hitamku perlahan. Tatapanku menusuk mereka. Malam, Bu? Maaf, undangannya? Tanya salah satu gadis itu gugup.
Aku memberi isyarat pada Bimo. Dia mengeluarkan undangan beludru merah itu dan meletakkannya di meja. Almira, tamu Vivi, kataku singkat, dan tolong jangan umumkan kedatangan saya. Saya suka kejutan. Gadis itu mengangguk cepat, tangannya gemetar saat mencentang namaku di daftar tamu. Ternyata Siska benar-benar menulis namaku di sana, di urutan paling bawah dengan catatan kecil, temanku yang kasihan. Aku tersenyum sinis melihat catatan itu. Terima kasih. Aku dan Leo melangkah menuju pintu raksasa Grand Ballroom. Dua petugas keamanan hotel yang berjaga di sana tampak ragu, tapi melihat 4 pengawal pribadiku yang berwajah sangar, mereka segera membukakan pintu lebar-lebar. Cahaya terang dan suara musik orkestra langsung menyambut kami. Di dalam sana, ratusan tamu sedang menikmati canape dan champagne. Di ujung ruangan, di atas pelaminan yang megah, Rian dan Siska berdiri bak raja dan ratu sehari, menyalami tamu dengan tawa yang memuakkan. Rian terlihat gagah, atau berusaha terlihat gagah, dengan jas putihnya, sementara Siska memamerkan gaun berekor panjang yang menyapu lantai. Mereka terlihat bahagia. Sempurna. Siap, Leo, bisikku pada putraku. Leo mendongak, menatapku dengan mata bulatnya yang berani. Siap, Ma. Ayo kita lawan monsternya. Aku menegakkan punggung. Dagu terangkat. Langkah pertamaku masuk ke dalam ballroom itu mengubah atmosfer ruangan seketika. Awalnya, hanya orang-orang di dekat pintu yang menyadari kehadiranku. Mereka terdiam, gelas champagne tertahan di bibir. Keheningan itu menular seperti virus. Satu persatu kelompok tamu berhenti bicara dan menoleh ke arah pintu. Suara musik orkestra perlahan memudar karena para pemain musik pun terdistraksi oleh aura yang kubawa. Dalam hitungan detik, ballroom yang tadinya bising oleh tawa dan obrolan, kini sunyi senyap. Hanya suara langkah kakiku yang menggema. Tak, tak, tak. Semua mata tertuju padaku. Wanita berbaju merah di lautan tamu yang memakai warna-warna pastel dan emas. Kontras yang mencolok. Simbol perlawanan. Aku berjalan lurus melewati karpet merah di tengah ruangan, tidak menoleh ke kanan atau kiri. Tatapanku terkunci lurus ke depan. Ke arah pelaminan. Di sana, senyum di wajah Siska perlahan memudar. Matanya menyipit, mencoba mengenali sosok yang berjalan mendekat. Jarak kami masih 20 meter, tapi aku bisa melihat kebingungan di wajahnya. Dia belum mengenaliku. Dia hanya melihat seorang wanita cantik yang mencuri perhatian di pestanya. Lalu, mataku beralih ke Rian. Dia sedang tertawa dengan salah satu kolega bisnisnya. Gelas wine di tangan kanannya bergoyang. Saat dia merasakan perubahan suasana ruangan, dia menoleh ke arahku. Dan saat itulah, waktu seolah berhenti. Wajah Rian yang merah merona karena alkohol, seketika berubah pucat pasi. Darah seakan tersedot habis dari wajahnya. Matanya membelalak lebar, hampir keluar dari rongganya. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Gelas wine di tangannya terlepas. Prang! Bunyi pecahan gelas itu memecah keheningan ballroom. Cairan merah membasahi sepatu putih mahalnya, seperti noda darah. Rian mengenalku. Tentu saja dia mengenalku. Aku adalah mimpi buruk yang dia kira sudah dia kubur di dasar laut. Aku adalah dosa masa lalunya yang kini datang menagih janji. Aku berhenti tepat di tengah ruangan, 10 meter dari panggung pelaminan. Aku membiarkan semua orang melihatku dengan jelas. Membiarkan kamera-kamera ponsel mulai terarah padaku. Aku menunduk sedikit pada Leo, lalu kembali menatap Rian dengan senyuman yang paling dingin yang pernah kuberikan. Selamat malam, suaraku memecah kesunyian, tenang namun bertenaga, bergong tanpa perlu mikrofon. Maaf saya terlambat. Macet sekali di jalan menuju kebenaran. Siska, yang akhirnya menyadari siapa aku, memegang lengan Rian dengan kencang. Wajahnya pias. Dia menatapku, lalu menatap Leo, lalu kembali menatapku. Ketakutan mulai merayapi matanya. Bisik Rian, suaranya terdengar seperti orang tercekik. Aku melebarkan senyumku. Kejutan, Mas. Istrimu pulang. Istri? Siska memekik, suaranya melengking tinggi memecah ketegangan. Dia memandangku dengan tatapan tidak percaya, lalu beralih menatap Rian yang masih mematung seperti patung lilin. Apa maksud wanita gila ini, Mas?
Dia bilang dia istrimu? Kamu bilang istrimu sudah mati. Rian tidak menjawab. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan oksigen. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya, melunturkan bedak tipis yang dipakainya. Matanya terkunci padaku, dan pada Leo yang berdiri tegak di sampingku. Aku tertawa kecil. Tawa yang anggun namun mengerikan. Aku melangkah maju lagi, menaiki anak tangga pertama pelaminan. Bunyi stiletoku menghantam kayu panggung terdengar seperti palu hakim yang mengetuk vonis. Benar, Siska. Rian bilang istrinya mati, kataku santai, seolah kami sedang mengobrol di arisan, bukan di tengah pesta pernikahan yang hancur. Tapi lihat aku. Apa aku terlihat seperti mayat? Apa mayat bisa memakai Givenchy dan Louboutin? Aku merentangkan tanganku sedikit, memamerkan gaun merahku yang berkilauan di bawah lampu sorot. Tamu-tamu di bawah sana mulai berbisik semakin keras. Suara kamera ponsel berbunyi klik-klik-klik tanpa henti. Live Instagram dan TikTok mulai menyebar, aku yakin itu. Siapa kamu sebenarnya? Seru Siska panik. Dia mencoba menegakkan harga dirinya yang mulai runtuh. Penjaga. Di mana keamanan? Usir wanita gila ini. Dia mau mengacaukan acaraku. Dua petugas keamanan hotel bergegas mendekat, tapi Bimo dan para pengawalku dengan sigap menghadang mereka. Dengan postur tubuh yang 2 kali lebih besar, pengawalku hanya perlu melipat tangan di dada untuk membuat petugas keamanan hotel mundur teratur. Tidak ada yang boleh menyentuh Nyonya Almira, geram Bimo dengan suara berat. Nyonya Almira? Siska ternganga. Nama itu, nama yang dia tulis di undangan dengan penuh ejekan. Ya, sahabatku. Almira. Masih ingat? Aku menaiki anak tangga terakhir, kini berdiri sejajar dengan mereka di panggung pelaminan. Jarak kami hanya terpaut 3 meter. Aku melepas genggaman tangan Leo sejenak, memberinya kode untuk tetap tenang. Lalu aku menatap Siska lekat-lekat. Almira yang kamu bantu saat diusir mertua. Almira yang kamu peluk saat menangis karena suaminya hilang di laut. Almira yang kamu khianati. Bom? Siska mundur selangkah, nyaris tersandung gaunnya sendiri. Almira itu gembel. Dia miskin. Tidak mungkin kamu Uang bisa mengubah penampilan, Siska. Tapi uang tidak bisa mengubah karakter busuk, balasku tajam. Tiba-tiba, dari deretan kursi VIP keluarga, seorang wanita tua bangkit berdiri. Tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi, lebih pucat dari kain kafan. Hantu? Bu Ratna menunjukku dengan jari telunjuk yang bergetar. Itu hantu Almira. Dia datang menuntut balas. Rian, ibu bilang apa? Kita harusnya adakan tahlilan lebih sering. Aku menoleh ke arah Bu Ratna dan tersenyum manis. Halo, ibu mertua. Apa kabar? Sehat? Uang hasil penjualan aset perusahaanku enak rasanya? Cukup untuk beli perhiasan emas yang melingkar di leher keriput ibu itu. Bu Ratna memegang dadanya, napasnya tersengal-sengal. Kamu masih hidup? Sangat hidup, Bu. Dan sangat kaya. Jauh lebih kaya dari anak kebanggaan ibu yang penipu ini. Rian akhirnya menemukan kembali suaranya. Dia maju selangkah, mencoba meraih tanganku. Mir? Sayang? Aku mundur selangkah, menatap tangannya dengan jijik seolah tangan itu penuh kuman penyakit. Jangan sentuh aku. Dengarkan aku dulu, Mir. Ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan, Rian memelas. Wajah arogan yang biasa dia tampilkan lenyap seketika, digantikan wajah pengecut yang menyedihkan. Dia sadar posisinya terancam. Dia sadar aku bukan lagi istri bodoh yang bisa dibohongi. Salah paham? Aku tertawa keras, kali ini tawa yang menggema di seluruh ruangan. Mas, kamu memalsukan kematianmu. Kamu membiarkan aku dan anakmu hidup menggelandang. Kamu mencuri perusahaanku. Dan sekarang kamu menikah dengan sahabatku. Bagian mana yang salah paham? Suara gasp massal terdengar dari para tamu. Ya Tuhan, jadi gosip itu benar. Suaminya memalsukan kematian. Gila, jahat banget. Rian panik mendengar bisikan-bisikan itu. Dia menoleh ke arah tamu, lalu kembali padaku. Mir, tolong jangan di sini.
Kita bicara di belakang. Kita selesaikan secara kekeluargaan. Demi Leo. Lihat Leo, dia butuh papanya. Rian mencoba memanipulasi aku menggunakan anakku. Dia berlutut, mensejajarkan tingginya dengan Leo. Leo? Anak papa. Papa kangen sama Leo. Sini peluk papa, nak. Rian merentangkan tangannya, memasang wajah sedih yang dibuat-buat. Leo tidak bergerak. Dia menatap ayahnya dengan tatapan dingin yang kuturunkan padanya. Tidak ada kerinduan di mata bocah 5 tahun itu, hanya kebingungan dan sedikit rasa takut. Jangan dekati anakku, desisku. Aku menarik Leo ke belakang tubuhku, melindunginya dari sentuhan pria itu. Kamu kehilangan hak untuk memanggil namamu, Papa, saat kamu memilih naik pesawat ke Singapura daripada pulang ke rumah anakmu yang sakit 3 tahun lalu. Cukup. Siska tiba-tiba berteriak. Dia tidak tahan lagi menjadi penonton di pestanya sendiri. Dia merasa dipermalukan. Amarah mengalahkan rasa takutnya. Siska maju, wajahnya merah padam karena marah. Kamu pikir kamu siapa datang ke sini merusak hari bahagiaku? Kamu cuma masa lalu Rian. Rian memilihku karena aku lebih baik darimu. Aku yang menemaninya saat dia susah di luar negeri. Aku yang memberinya anak perempuan yang cantik, tidak seperti anak laki-lakimu yang cengeng itu. Siska baru saja menggali kuburannya sendiri. Dia mengakui semuanya. Dia mengakui Rian ada di luar negeri bersamanya. Dia mengakui perselingkuhan itu. Para tamu semakin riuh. Beberapa merekam dengan lebih antusias. Terima kasih atas pengakuannya, Siska, kataku tenang. Jadi kamu mengakui kalian bersekongkol? Kamu mengakui kamu tahu Rian masih hidup saat aku menangis di pelukanmu. Siska terdiam, menyadari kesalahannya. Kamu wanita ular, Siska, potongku. Kamu memakan bangkai temanmu sendiri. Tapi sayangnya, aku bukan bangkai. Aku singa yang sedang tidur siang, dan kamu baru saja menginjak ekorku. Siska mengepalkan tangannya, lalu dengan gerakan cepat dia mencoba menampar wajahku. Dasar pelakor, kamu yang pelakor di hubunganku sekarang. Gerakan tangannya cepat, tapi pengawalku lebih cepat. Bimo sudah melompat ke atas panggung dan menangkap pergelangan tangan Siska di udara, hanya beberapa sentimeter dari pipiku. Au! Sakit! Lepasin, jerit Siska. Jangan pernah mencoba menyentuh nyonya, ancam Bimo, lalu menghempaskan tangan Siska hingga wanita itu terhuyung mundur dan jatuh terduduk di kursi pelaminan. Gaun indahnya tersangkut, membuatnya terlihat konyol. Rian mencoba membela istri barunya. Jangan kasar sama istri saya. Aku menatap Rian. Istri? Istri yang mana, Mas? Secara hukum negara dan agama, kita belum pernah bercerai. Surat kematianmu palsu, jadi status jandaku tidak sah. Yang artinya? Aku menunjuk Siska yang sedang merapikan gaunnya dengan histeris. Pernikahan kalian ini ilegal. Zina. Dan kamu melakukan poliandri, bukan, poligami tanpa izin istri pertama. Wajah Rian semakin pucat. Dia tahu implikasi hukumnya. Aku bisa menuntut kalian pasal perzinahan dan pemalsuan dokumen sekarang juga, lanjutku. Almira, jangan begitu, Bu Ratna tiba-tiba mendekat, mencoba meraih simpatiku. Dia memasang wajah memelas yang dulu selalu berhasil meluluhkanku. Ibu minta maaf. Ibu hilaf. Ibu disuruh Rian. Ibu sebenarnya sayang sama Almira. Kita kan keluarga. Masa kamu tega memenjarakan suami dan mertuamu sendiri? Wanita tua ini benar-benar tidak punya malu. Sayang, tanyaku sarkastis. Ibu mengusirku saat hujan badai. Ibu bilang, jangan bebankan saya. Di mana rasa sayang itu saat Leo demam dan aku tidak punya uang untuk beli obat? Di mana rasa sayang itu saat ibu memakai uang asuransi jiwa Rian, yang harusnya hak Leo, untuk operasi plastik dan beli tas branded? Bu Ratna terbungkam. Kalian semua menjijikkan, kataku, suaraku bergetar menahan amarah yang memuncak. Kalian pikir kalian sudah menang? Kalian pikir karena aku diam selama 3 tahun? Aku bodoh? Kalian salah. Aku hanya sedang mengumpulkan amunisi. Aku berbalik menghadap para tamu undangan. Ratusan pasang mata menatapku. Hadirin sekalian, seruku lantang. Maafkan ketidaknyamanan ini.
Kalian datang untuk merayakan cinta, tapi yang kalian saksikan adalah kejahatan. Kalian mungkin bertanya-tanya, siapa yang berbohong di sini? Siapa yang jahat? Istri lama yang datang tiba-tiba, atau pengantin baru yang terlihat suci? Hening. Tidak ada yang berani bernapas. Manusia bisa berbohong. Lanjutku sambil melirik Rian dan Siska yang kini berdiri berdampingan dengan wajah ketakutan. Mulut bisa berdusta. Air mata bisa dipalsukan. Aku memberi isyarat pada asistenku yang berdiri di dekat operator multimedia. Tapi data? Aku tersenyum miring. Data tidak pernah berbohong. Layar proyektor raksasa di belakang pelaminan, yang sedari tadi menampilkan inisial RS dengan latar bunga-bunga romantis, tiba-tiba berkedip. Layar menjadi hitam sejenak. Siska menoleh ke belakang dengan panik. Matikan. Matikan layarnya. Jangan ada yang menyalakan apapun. Tapi terlambat. Operator sound system dan visual sudah disuap oleh orangku sejam yang lalu. Kendali ada di tanganku. Selamat menikmati film pendek yang saya buat khusus untuk kalian, kataku pada Rian dan Siska. Anggap saja ini kado pernikahan dariku. Judulnya, Bangkai yang Disimpan Rapat. Musik orkestra berhenti total. Lampu ballroom meredup. Hanya cahaya dari proyektor yang menyinari wajah-wajah pucat di pelaminan. Dan dimulailah pertunjukan yang sesungguhnya. Bese. Suara statis yang tajam memekakan telinga, membuat beberapa tamu menutup kuping mereka. Layar proyektor raksasa itu menyala terang, menampilkan sebuah logo maskapai penerbangan nasional yang sangat dikenal. Apa itu? Kenapa ada logo maskapai? Sebuah dokumen digital muncul di layar, diperbesar sedemikian rupa sehingga semua orang di barisan paling belakang pun bisa membacanya. Itu adalah manifest penumpang penerbangan MH-XXX, penerbangan naas yang jatuh 3 tahun lalu. Lihat baik-baik. Suaraku menggema di seluruh ruangan, menjadi narator dari mimpi buruk Rian. Baris ke-45. Kursi 12A. Atas nama, Rian Pratama. Sebuah kotak merah digital menyoroti nama itu. Lalu, di samping nama itu, muncul status yang dicetak tebal. Status, no show, tidak naik ke pesawat. Kalian dengar berita 3 tahun lalu bahwa Rian Pratama meninggal dalam kecelakaan pesawat? Tanyaku pada para tamu. Kalian menangis? Kalian mengirim bunga duka cita? Simpan air mata kalian. Karena pria yang kalian tangisi itu tidak pernah menginjakkan kakinya di pesawat itu. Rian gemetar hebat. Kakinya tidak kuat menopang tubuhnya lagi, dia terduduk lemas di lantai panggung. Matanya menatap nanar ke layar, seolah melihat hantu masa lalunya yang datang mencekik. Layar berganti slide. Kali ini, rekaman CCTV bandara. Tanggal dan jam tertera jelas di pojok kiri atas. Itu adalah 1 jam setelah pesawat naas itu lepas landas. Di layar, terlihat sosok pria dengan topi baseball dan kacamata hitam sedang tertawa sambil menyeret koper di Terminal 3 keberangkatan internasional. Dia berjalan menuju konter check-in penerbangan tujuan Singapura. Meski wajahnya tertutup sebagian, postur tubuhnya, cara jalannya yang sedikit menyeret kaki kanan, sangat khas. Itu Rian, teriak seorang tamu pria, mantan rekan kerja Rian. Gila, itu benar-benar Rian. Dia masih hidup saat pesawat itu jatuh. Betul sekali, sahutku. Sementara tim SAR bertaruh nyawa mencari mayat di laut yang ganas, Rian sedang duduk nyaman di kelas bisnis menuju Singapura, memesan champagne, merayakan kebebasannya dari tanggung jawab. Siska mencoba bangkit dari kursinya. Matikan. Aku bilang matikan. Dia melemparkan buket bunganya ke arah proyektor, tapi lemparannya meleset jauh. Dia terlihat menyedihkan, seperti tikus yang terpojok. Layar berganti lagi. Kali ini lebih menyakitkan. Bukti transfer bank. Mutasi rekening koran yang menampilkan deretan angka 0 yang panjang. Ini adalah uang perusahaan Almira Property. Jelasku, menunjuk angka-angka itu dengan sinar laser dari pulpen yang kupegang. 20 miliar rupiah. Uang yang saya kumpulkan sen demi sen, batu bata demi batu bata. Uang untuk gaji karyawan, uang untuk susu anak saya. Hilang dalam semalam. Slide berikutnya menunjukkan kemana uang itu pergi. Transfer ke Ratna Sari, 5 miliar rupiah transfer ke Siska Amalia,
7 miliar rupiah pembelian apartemen mewah di Kuala Lumpur, 8 miliar rupiah. Bu Ratna, aku menoleh pada mantan mertuaku yang kini menutupi wajahnya dengan selendang batik. 5 miliar rupiah. Itu harga yang ibu terima untuk menjual menantu dan cucu ibu sendiri? Murah sekali harga diri ibu. Tamu-tamu mulai mencemooh. Parah banget ibunya. Tega makan uang haram. Pantas gaya hidupnya mewah padahal anaknya katanya mati. Dan Siska, lanjutku. Layar menampilkan foto-foto liburan Siska dan Rian di Eropa. Foto mereka berciuman di depan Menara Eiffel. Foto mereka belanja di Milan. Tanggal di foto itu menunjukkan waktu di mana aku sedang bekerja serabutan menjadi tukang cuci piring di restoran karena tidak punya ijazah yang terbawa Rian. Sementara aku mencuci piring kotor orang lain demi membelikan bubur untuk Leo, suaraku mulai bergetar menahan emosi. Kalian sedang menikmati escargot di Paris pakai uangku. Kalian tertawa di atas penderitaanku. Foto terakhir di layar membuat semua wanita di ruangan itu menahan napas. Foto Siska yang sedang hamil besar, dipeluk mesra oleh Rian. Keterangan foto dari Facebook pribadi Siska yang di-private, tapi berhasil diretas timku, tertulis, menunggu kelahiran putri kecil kita, buah cinta sejati yang tak terpisahkan. Cinta sejati? Aku tertawa miris. Cinta sejati yang dibangun di atas bangkai pernikahan orang lain adalah cinta yang busuk, Siska. Cukup. Rian tiba-tiba berteriak. Dia bangkit berdiri, wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Cukup, Almira. Kamu mau apa, ha? Kamu mau uang? Ayo, ambil semua uangmu. Aku akan ganti. Tapi hentikan ini. Jangan permalukan aku lagi. Ganti? Aku menatapnya tajam. Kamu pikir ini soal uang, Rian? Kamu pikir kamu bisa membeli harga diri yang sudah kamu injak-injak? Kamu bisa membeli waktu 3 tahun masa kecil Leo yang hilang tanpa ayah. Aku memberi isyarat pada Leo. Anakku yang pintar itu mengerti tugasnya. Dia berjalan maju, berdiri tepat di bawah sorotan lampu utama, di sampingku. Lihat anak ini, kataku lembut namun tegas. Layar proyektor menampilkan 2 gambar bersebelahan. Sisi kiri adalah profil Tinder Rian, ya, dia bahkan punya akun kencan yang bertuliskan, duda keren, mapan, tanpa anak, mencari pendamping hidup. Sisi kanan adalah akta kelahiran Leo, dengan nama ayah, Rian Pratama. Kamu bilang ke semua orang kamu duda tanpa anak, ucapku pada Rian. Kamu menyangkal darah dagingmu sendiri demi terlihat menarik di mata wanita lain? Demi bisa memulai hidup baru tanpa beban. Rian menatap Leo. Leo menatap balik dengan mata yang jernih. Papa jahat, kata Leo pelan. Suaranya kecil, tapi karena hening, semua orang mendengarnya. Papa bohong sama Leo. Papa bukan bintang. Papa monster. Kalimat polos dari seorang anak kecil itu menghantam Rian lebih keras dari tamparan siapapun. Rian mundur selangkah, air mata mulai mengalir di pipinya. Bukan air mata penyesalan, tapi air mata kekalahan. Dia tahu dia sudah habis. Di kursi tamu, orang tua Siska tampak syok berat. Ayah Siska memegang dadanya, terlihat sesak napas. Ibu Siska pingsan di tempat. Keluarga besar mereka yang terhormat hancur lebur malam ini. Hadirin sekalian, aku menutup presentasiku. Layar proyektor mati, kembali gelap. Pesta ini adalah panggung sandiwara. Pengantin prianya adalah penipu yang memalsukan kematian. Pengantin wanitanya adalah pelakor dan penadah uang curian. Dan ibunya, aku menunjuk Bu Ratna, adalah aktris terbaik yang pernah saya kenal. Kalian makan dan minum dari uang hasil kejahatan, kataku pada para tamu. Silakan nikmati hidangannya, kalau kalian tega menelannya. Suasana di ballroom itu kacau balau. Tidak ada lagi yang makan. Tidak ada lagi yang minum. Orang-orang mulai berdiri, berteriak-teriak marah. Penipu. Balikin uang investasi gue, Yan, teriak seorang pria yang ternyata salah satu korban investasi bodong Rian dulu. Dasar keluarga kriminal. Bubarkan pesta ini. Beberapa tamu mulai melempar serbet, gelas, bahkan piring ke arah pelaminan. Prang! Sebuah piring pecah tepat di kaki Siska. Dia menjerit ketakutan. Mas, lakukan sesuatu, teriak Siska pada Rian.
Usir mereka. Panggil polisi. Polisi. Aku tersenyum miring, senyum kemenangan yang sempurna. Ide bagus, Siska. Sangat bagus. Kebetulan, aku sudah mengundang tamu spesial yang sangat ingin bertemu kalian. Di kejauhan, dari arah pintu masuk utama, terdengar suara sirine yang mendekat. Bukan satu, tapi banyak. Raungan sirine itu menembus dinding hotel, menjadi baksoun penutup dari babak kehancuran mereka. Tamu VIP MU sudah datang, Siska, bisikku. Rapikan rambutmu. Kamu harus terlihat cantik di foto penahanan nanti. Pesta pernikahan yang digadang-gadang sebagai wedding of the year itu kini berubah menjadi Sister of the Century. Sirine polisi yang meraung di kejauhan menjadi musik latar yang mengerikan, namun di dalam Grand Ballroom, kekacauan sudah terjadi lebih dulu. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah rekan bisnis, kolega, dan sosialita yang sangat menjaga citra, merasa tertipu mentah-mentah. Mereka tidak lagi melihat Rian dan Siska sebagai pasangan pengantin yang berbahagia, melainkan sebagai hama yang harus dijauhi. Balikin uang arisan kita, Siska, teriak seorang ibu-ibu dengan kebaya emas, maju ke bibir panggung. Pantesan lo bisa beli tas Hermes tiap bulan, ternyata uang haram. Rian, proyek apartemen di Cibubur itu fiktif ya? Uang DP saya mana? Seru seorang bapak-bapak yang wajahnya merah padam, melepaskan dasinya seolah siap berkelahi. Lemparan gelas dan piring semakin brutal. Prang! Sebuah gelas wine menghantam dekorasi bunga di belakang Rian, memercikkan cairan merah ke jas putihnya. Rian terlihat seperti orang yang baru saja tertembak. Tenang. Harap tenang semuanya. Rian mencoba berteriak, mengangkat tangannya yang gemetar. Ini semua fitnah. Almira cuma cemburu. Jangan percaya. Cemburu? Aku tertawa, suara tawaku membelah keributan. Rian, kamu masih saja narsis di saat seperti ini. Untuk apa aku cemburu pada narapidana? Aku melangkah maju, mendekati Rian yang kini tersudut di pojok pelaminan. Kamu lihat mereka? Aku menunjuk para tamu yang marah. Mereka bukan marah karena aku. Mereka marah karena kamu menipu mereka. Kamu membangun istana pasir, dan sekarang ombak datang. Rian menatapku, matanya basah dan merah. Tiba-tiba, dia melakukan hal yang tak terduga. Dia menjatuhkan dirinya, berlutut, dan merangkak ke arahku. Dia memeluk kakiku, mengotori sepatu mahalku dengan air mata dan ingusnya. Mir, tolong aku, isaknya, suaranya pecah dan menyedihkan. Aku salah. Aku bodoh. Aku hilaf. Siska yang memaksaku. Sumpah, Mir, Siska yang punya ide memalsukan kematian itu. Dia bilang kalau aku mati, asuransi cair dan kita bisa hidup enak. Aku cuma ikut-ikutan. Di kursi pelaminan, Siska ternganga. Matanya melotot tak percaya. Suami yang baru dinikahinya 1 jam yang lalu, kini melemparkan semua kesalahan padanya di depan umum. Rian, apa-apaan kamu? Jerit Siska histeris. Dia bangkit, gaun pengantinnya yang berat membuatnya tersandung. Kamu yang bilang mau ninggalin Almira karena dia membosankan. Kamu yang bilang mau hidup bebas sama aku. Jangan jadi pengecut. Diam kamu wanita iblis, bentak Rian balik, menunjuk wajah Siska. Kalau bukan karena rayuan kamu, aku nggak bakal tega ninggalin anak istriku. Aku menatap drama saling tuduh itu dengan tatapan datar. Sungguh pemandangan yang memuaskan. Cinta sejati yang mereka agung-agungkan ternyata serapuh kerupuk basah saat diuji masalah. Lepaskan kakiku, perintahku dingin pada Rian. Enggak, Mir. Aku nggak mau lepasin sebelum kamu maafin aku. Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku masih suamimu, Mir. Ingat janji pernikahan kita dulu? Till death do us part? Aku belum mati, Mir. Kita masih suami istri. Rian mencoba menggunakan kartu nostalgia. Dia mendongak, menatapku dengan tatapan, anak anjing, yang dulu selalu berhasil membuatku luluh. Tapi hatiku sudah menjadi batu. Janji pernikahan? Aku menendang bahunya pelan, tapi cukup kuat untuk membuatnya terguling ke belakang. Janji itu sudah kamu kubur di dasar laut 3 tahun lalu. Kamu yang mematikan dirimu sendiri, Rian. Bagi aku,
Suamiku Rian Pratama yang baik dan bertanggung jawab sudah meninggal. Yang ada di depanku sekarang cuma zombie yang menjijikkan. Teriakan melengking datang dari sisi kanan. Bu Ratna. Wanita tua itu sudah kehilangan akal sehatnya. Sanggulnya berantakan, selendangnya terlepas. Wajahnya yang penuh keriput terdistorsi oleh kebencian yang murni. Dasar perempuan pembawa sial. Bu Ratna berlari ke arahku dengan tangan teracung seperti cakar, berniat menjambak rambutku atau mencakar wajahku. Gara-gara kamu anakku hancur. Kamu harusnya mati saja waktu itu. Harusnya kamu yang mati miskin di jalanan. Dia begitu cepat, didorong oleh adrenalin kepanikan. Tapi Bimo, kepala keamananku, jauh lebih sigap. Bimo tidak memukulnya, dia hanya memasang badan. Bu Ratna menabrak dada bidang Bimo yang keras seperti tembok beton. Wanita tua itu terpental mundur dan jatuh terduduk dengan keras di lantai panggung. Aduh, pinggangku. Dia memukul orang tua. Tolong, polisi. Dia menganiaya lansia. Bu Ratna berteriak-teriak sambil berguling-guling di lantai, memainkan peran korban play victim andalannya. Aku berjalan mendekati Bu Ratna yang sedang meronta-ronta. Aku berjongkok sedikit, menatap matanya lekat-lekat. Simpan akting ibu untuk di pengadilan nanti, bisikku. Jaksa dan hakim mungkin akan terhibur. Aku berdiri tegak kembali, menatap seluruh keluarga itu. Rian yang menangis seperti bayi, Siska yang syok dan dikhianati suaminya sendiri, dan Bu Ratna yang pura-pura sakit. Kalian menyedihkan, kataku. Siska tiba-tiba tertawa. Tawa yang sumbang dan gila. Dia berdiri, menarik mahkota tiara di kepalanya dan melemparnya ke lantai hingga patah. Rambutnya yang tadi tertata rapi kini acak-acakan. Oke, Almira. Kamu menang, teriak Siska. Air matanya melunturkan maskara hitam ke pipinya, membuatnya terlihat seperti hantu. Kamu puas? Kamu puas mempermalukan aku di hari pernikahanku? Kamu pikir kamu hebat karena punya uang sekarang? Hah? Siska menunjuk Leo yang berdiri diam di samping pengawalku. Anak itu. Siska menunjuk Leo dengan jari gemetar. Anak itu pasti bukan anak Rian kan? Kamu pasti jual diri buat dapat modal usaha kan? Ngaku aja. Mana mungkin janda miskin bisa jadi konglomerat dalam 3 tahun kalau nggak jadi simpanan pejabat? Siska berusaha menyerang kehormatanku sebagai upaya terakhir untuk menjatuhkanku. Para tamu menahan napas. Tuduhan itu keji. Aku tidak marah. Justru aku merasa kasihan. Siska. Aku menggelengkan kepala. Otakmu benar-benar sempit. Kamu pikir satu-satunya cara wanita sukses adalah dengan menjual diri? Itu mungkin caramu, Siska. Bukan caraku. Aku memberi isyarat pada asistenku untuk memberikan mikrofon. Saya, Almira, membangun Almira Group dengan tangan saya sendiri, suaraku bergema, tegas dan penuh wibawa. Saya bekerja 20 jam sehari. Saya belajar, saya bernegosiasi, saya jatuh bangun, sementara kalian sibuk menghabiskan uang curian. Setiap sen yang saya miliki adalah halal. Keringat saya, darah saya. Aku menatap Siska tajam. Dan soal Leo, terima kasih sudah mengingatkan. Aku menoleh ke arah asistenku lagi. Tampilkan slide terakhir. Layar proyektor menyala lagi. Kali ini bukan bukti kejahatan, tapi sebuah video singkat. Video CCTV dari lobi apartemen Siska di Kuala Lumpur, tertanggal 2 tahun lalu. Di video itu, terlihat Siska sedang memarahi seorang pengasuh bayi. Siska terlihat menampar pengasuh itu, lalu mendorong stroller bayi, anak perempuannya sendiri, dengan kasar hingga hampir terguling. Siska terlihat sibuk dengan ponselnya, mengabaikan anaknya yang menangis. Ini ibu macam apa kamu, Siska? Tanyaku. Kamu bahkan tidak bisa mengurus anakmu sendiri. Anak itu, Kaila, kan namanya? Dia sekarang dititipkan di panti asuhan di Malaysia karena kamu sibuk mengurus pesta pernikahan ini, benar? Wajah Siska pucat pasi. Dari mana kamu tahu? Aku tahu segalanya. Aku seorang ibu, Siska. Aku tidak akan membiarkan seorang anak terlantar, bahkan jika itu anak dari musuhku. Timku sudah menjemput Kaila. Dia aman sekarang, jauh lebih aman daripada bersamamu.
Siska ambruk. Kakinya lemas. Rahasianya terbongkar. Dia bukan hanya pelakor, tapi juga ibu yang buruk. Teman-teman sosialitanya yang tadi masih ada yang kasihan, kini menatapnya dengan jijik total. Anak sendiri ditelantarin demi pesta. Gila, sakit jiwa tuh perempuan. Di sudut ruangan, orang tua Siska, Pak Heru dan Bu Heru, berjalan tertatih-tatih mendekati panggung. Pak Heru, seorang pensiunan guru yang dihormati, menatap anaknya dengan tatapan hancur. Pak? Siska mencoba memanggil. Pak? Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Siska. Bukan dari aku, tapi dari ayahnya sendiri. Anak tidak tahu diri. Pak Heru berteriak dengan suara serak. Bapak mendidik kamu jadi orang jujur. Kenapa kamu jadi penipu? Kenapa kamu jadi perusak rumah tangga orang? Pak, dengerin Siska dulu. Jangan panggil saya Bapak. Saya tidak punya anak kriminal. Pak Heru memegang dadanya, lalu jatuh pingsan di pelukan istrinya. Bapak. Ibu Siska menjerit histeris. Kekacauan mencapai puncaknya. Tim medis hotel berlarian masuk. Aku melihat sekeliling. Pesta ini sudah hancur lebur. Dekorasi mahal itu kini terinjak-injak. Makanan mewah tumpah. Dan keluarga pengantin hancur berantakan. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kemenangan yang bercampur dengan bau amis kebohongan yang terbongkar. Aku menatap Rian yang masih berlutut, menatap kosong ke arah Siska yang menangisi bapaknya. Lihat, Rian, bisikku padanya. Lihat apa yang kamu perbuat. Kamu menghancurkan dua keluarga sekaligus. Keluargaku dulu, dan sekarang keluarga barumu. Kamu adalah racun. Rian mendongak, air matanya terus mengalir. Bunuh aku saja, Mir. Aku nggak kuat. Mati itu terlalu mudah, Mas, jawabku dingin. Kamu harus hidup. Hidup untuk merasakan setiap detik penyesalan di dalam penjara yang dingin dan sepi. Pintu ballroom terbuka lebar dengan kasar. Sekelompok pria berseragam coklat dan beberapa berpakaian preman masuk dengan langkah tegap. Di depan mereka, Kompol Budi berjalan dengan wajah serius, memegang surat perintah penangkapan. Waktunya telah tiba. Tamu tak diundang yang paling kutunggu akhirnya hadir untuk membersihkan sampah-sampah ini. Inilah akhir dari dongengmu, sahabatku, kataku pada Siska yang masih menangis di lantai. Semoga gaun pengantinmu nyaman dipakai di sel tahanan. Aku mundur perlahan, menarik Leo ke dalam pelukanku, membiarkan hukum mengambil alih panggung yang sudah kusiapkan dengan sempurna. Langkah tegap sepatu Lars polisi yang beradu dengan lantai marmer menciptakan irama kematian bagi pesta ini. Musik orkestra yang indah telah lama mati, digantikan oleh ketegangan yang begitu pekat hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Kompol Budi, pria parubaya dengan wajah tegas dan kumis tebal yang mengintimidasi, memimpin pasukannya membelah kerumunan tamu. Tamu-tamu yang tadinya riuh mencemooh, kini mundur teratur, memberikan jalan dengan rasa hormat bercampur ngeri. Mereka tahu, drama keluarga ini baru saja naik ke level pidana serius. Aku berdiri di samping panggung, memeluk Leo erat-erat, menutupi telinganya agar dia tidak mendengar kata-kata kasar yang mungkin akan keluar. Tapi mataku tidak berkedip sedetik pun. Aku ingin merekam setiap detail kehancuran mereka. Saudara Rian Pratama, suara Kompol Budi menggelegar, tanpa mikrofon pun suaranya mendominasi Grand Ballroom. Dia berhenti tepat di depan tangga pelaminan, mendongak menatap Rian yang kini terlihat seperti tikus basah yang terpojok. Rian gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi kemeja mahalnya hingga tembus ke jas putihnya. Saya Rian Anggara, Pak. Bukan Rian Pratama. Bapak salah orang, Rian mencoba menyangkal dengan suara cicit yang menyedihkan. Dia bahkan masih mencoba berbohong di depan aparat. Kompol Budi tersenyum sinis. Dia mengangkat sebuah dokumen di tangannya. Simpan dongeng itu untuk penyidik, Saudara Rian. Kami sudah mencocokkan sidik jari Anda dari gelas wine yang Anda jatuhkan tadi dengan data IKTP Rian Pratama yang terdaftar di database kependudukan. Match 100%. Rian ternganga. Dia baru sadar betapa detailnya jebakan yang kusiapkan. Bahkan gelas pecah itu pun adalah bukti. Berdasarkan laporan polisi nomor LP 112511-2024 SPKT,
Anda ditangkap atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen negara, penipuan asuransi, penggelapan dana perusahaan, dan bigami. Anda punya hak untuk diam, tapi saya sarankan Anda mulai berpikir untuk mencari pengacara yang sangat hebat. Dua orang polisi berseragam langsung naik ke pelaminan. Dengan gerakan cepat dan profesional, mereka menarik tangan Rian ke belakang punggung. Klik! Suara besi dingin yang mengunci pergelangan tangan Rian terdengar begitu nyaring di ruangan yang hening itu. Borgol perak itu berkilau di bawah lampu sorot, kontras dengan jam tangan Rolex emas yang masih melingkar di tangannya, simbol kekayaan palsu yang kini terbelenggu. Jangan borgol saya. Saya bukan kriminal. Saya pengusaha. Rian meronta, tapi sia-sia. Polisi itu mencengkeramnya kuat. Pak polisi! Tangkap juga perempuan itu, teriak Rian tiba-tiba, kepalanya menoleh ke arah Siska yang masih duduk terpaku di kursi pelaminan. Dia otaknya. Dia yang menyuruh saya lari ke luar negeri. Dia yang menikmati uangnya. Siska tersentak kaget. Matanya melotot horor melihat suaminya sendiri mengkhianatinya di detik-detik terakhir. Rian, dasar suami durhaka, jerit Siska. Kompol Budi menoleh ke arah Siska. Jangan khawatir, Saudara Rian. Kami tidak melupakan pengantin wanitanya. Budi memberi isyarat pada dua polisi wanita, Polwan, yang berdiri di belakangnya. Saudari Siska Amalia. Anda juga kami tahan atas dugaan penada hasil kejahatan, pencucian uang, dan persekongkolan jahat. Jangan sentuh saya. Siska histeris saat Polwan mendekatinya. Dia bangkit berdiri, mengibaskan gaun pengantinnya yang lebar bak seorang ratu yang menolak digulingkan. Kalian tahu siapa saya? Gaun ini harganya 200 juta. Jangan pegang-pegang dengan tangan kotor kalian. Kami tidak peduli harga gaun Anda, Bu, kata salah satu polwan dengan dingin. Dia meraih lengan Siska dengan tegas. Lepaskan. Saya lagi pesta. Saya pengen. Siska meronta-ronta liar. Mahkota tiaranya yang sudah patah jatuh ke lantai, terinjak sepatu bot polwan. Rambutnya yang disanggul indah kini terurai berantakan menutupi wajahnya, membuatnya terlihat seperti orang gila. Polwan itu tidak mau ambil pusing. Dengan teknik kuncian sederhana, dia memutar tangan Siska ke belakang. Siska menjerit kesakitan. Sakit. Almira, tolong aku, Mir. Kita kan sahabat. Siska tiba-tiba menatapku, matanya memohon dengan putus asa. Mir, bilang sama mereka ini salah paham. Aku balikin uangnya. Aku janji balikin semuanya. Jangan biarkan aku dipenjara pakai baju pengantin. Aku menatap Siska datar. Baju itu cocok untukmu, Siska. Putih. Warna kain kafan untuk matinya hati nuranimu. Klik. Siska pun resmi diborgol. Dia menangis meraung-raung, air matanya melunturkan makeup tebalnya, menciptakan jalur hitam di pipinya. Pemandangan yang sangat kontras, gaun pengantin yang megah, tapi tangannya terbelenggu besi. Dan satu lagi, kata Kompol Budi, matanya menyapu panggung mencari target terakhir. Saudari Ratna Sari. Bu Ratna, yang tadi sedang pura-pura sakit pinggang di lantai, tiba-tiba mencoba merangkak kabur ke belakang dekorasi pelaminan. Dia mencoba menyelinap di antara bunga-bunga buatan. Mau kemana, Bu? Tanya seorang polisi yang sudah menghadangnya di balik dekorasi. Bu Ratna tertangkap basah. Dia berdiri dengan gemetar, wajahnya pucat pasi. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Saya cuma orang tua. Saya cuma diundang. Bu Ratna mencoba bersandiwara lagi. Saya sudah tua, saya punya penyakit jantung. Jangan tangkap saya. Aliran dana 5 miliar ke rekening ibu mengatakan sebaliknya, sahut Kompol Budi tajam. Angkut. Bu Ratna menjerit-jerit saat digelandang turun dari panggung. Almira, dasar menantu durhaka. Kualat kamu. Kualat sama orang tua. Ketiga tersangka itu kini dikumpulkan di depan panggung, di hadapan ratusan tamu undangan yang menonton dengan campuran rasa jijik dan schadenfreude, rasa senang melihat kesusahan orang lain. Kamera ponsel para tamu tak henti-hentinya merekam. Kilatan lampu flash seperti serbuan paparazzi. Jalan, perintah polisi. Momen itu, momen saat mereka digiring keluar, adalah momen yang paling memuaskan.
Rian berjalan tertunduk dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya dari kamera teman-temannya. Pria yang dulu sangat bangga dengan pencitraannya, kini hancur lebur. Siska, yang kesulitan berjalan karena gaunnya yang besar dan berat, harus diseret oleh Polwan. Ekor gaunnya yang panjang menyapu lantai yang kotor oleh tumpahan minuman dan makanan, kotor dan hina, persis seperti nasibnya. Dia masih menangis, tapi suaranya sudah serak. Bu Ratna terus mengumpat, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri, sampai akhirnya polisi memintanya diam atau akan disumbat mulutnya. Saat mereka melewati tempatku berdiri, Rian berhenti sejenak. Polisi yang mengawalnya membiarkannya berhenti. Rian menatapku, lalu menatap Leo. Bisiknya lirih. Leo memegang tanganku erat, menyembunyikan wajahnya di pahaku. Dia tidak mau melihat ayahnya yang seperti monster itu. Sudah terlambat untuk menjadi ayah, Rian, kataku dingin. Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan untuk Leo sekarang adalah menghilang dari hidupnya selamanya. Rian menunduk, air matanya menetes ke lantai. Maafkan aku, Almira. Simpan maafmu. Kamu akan butuh itu untuk Tuhan, jawabku. Polisi mendorong punggung Rian. Jalan. Mereka digiring keluar dari Grand Ballroom, melewati Walk of Shame yang sesungguhnya. Para tamu tidak tinggal diam. Penipu. Mampus lo? Sampah masyarakat. Beberapa tamu bahkan melempar sisa makanan ke arah mereka. Sepotong kue pengantin mendarat di rambut Siska, membuatnya semakin histeris. Aku melihat punggung mereka menjauh, menghilang di balik pintu ganda ballroom yang besar, menuju mobil patroli yang menunggu di lobi dengan lampu biru yang berputar-putar. Ketika pintu itu tertutup, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Pesta sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Lantai dansa kosong. Makanan mewah tak tersentuh. Bunga-bunga layu. Yang tersisa hanya puing-puing dari sebuah ambisi yang dibangun di atas kejahatan. Aku menghela napas panjang, merasakan beban berat di dadaku perlahan terangkat. 3 tahun aku menahan napas, menahan sakit, menahan dendam. Malam ini, aku akhirnya bisa bernapas lega. Pak Handoko, detektifku, muncul dari kerumunan dan menghampiriku. Dia tersenyum tipis. Kerja bagus, Bu Almira. Operasi berjalan lancar. Bukti sudah diamankan, dan media sudah mulai memberitakannya. Besok pagi, wajah mereka akan ada di halaman depan semua koran nasional. Terima kasih, Pak Handoko. Kirimkan bonus tambahan untuk tim Bapak malam ini, kataku. Aku berjongkok, menatap Leo yang masih terlihat sedikit syok. Leo, sayang sudah selesai, kataku lembut, mengusap pipinya. Orang jahatnya sudah pergi. Polisi sudah bawa mereka ke tempat di mana mereka tidak bisa menyakiti kita lagi. Leo menatapku dengan mata berkaca-kaca. Papa nggak akan pulang lagi? Pertanyaan itu menusuk hatiku. Seburuk apapun Rian, dia tetap ayah biologis Leo. Tidak, sayang. Papa harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Tapi Leo punya mama. Kita punya oma dan opa, orang tuaku, di kampung. Kita punya banyak orang yang sayang sama Leo. Leo nggak sedih, kan? Leo terdiam sejenak, lalu menggeleng pelan. Dia memeluk leherku erat. Leo nggak sedih. Asal mama nggak nangis lagi kayak dulu. Air mataku menetes mendengar kedewasaan anakku. Mama nggak akan nangis lagi. Mama janji. Aku menggendong Leo, berdiri tegak, dan berjalan menuju pintu keluar. Tamu-tamu yang tersisa menatapku dengan tatapan baru. Bukan lagi tatapan kasihan pada janda miskin, atau tatapan iri pada wanita kaya. Tapi tatapan hormat pada seorang wanita yang berhasil memenangkan perangnya. Bu Almira, panggil salah satu rekan bisnis yang dulu pernah menjauhiku. Maafkan saya tidak tahu. Aku hanya mengangguk sekilas, tidak berhenti. Aku tidak butuh permintaan maaf mereka. Aku tidak butuh pengakuan mereka. Aku melangkah keluar dari hotel mewah itu, menembus kerumunan wartawan yang mulai berdatangan di lobi, langsung menuju mobil Rolls-Royceku yang setia menunggu. Malam ini Jakarta terasa lebih dingin, tapi hatiku terasa hangat. Keadilan telah ditegakkan. Dan besok, matahari akan terbit menyinari hidup baruku yang benar-benar bersih dari masa lalu.
Suasana di dalam mobil Rolls-Royce yang membawaku pulang terasa hening, namun menenangkan. Leo sudah tertidur pulas di pangkuanku, kelelahan setelah melewati malam yang penuh guncangan emosi. Aku mengelus rambutnya perlahan, sementara mataku menatap jalanan Jakarta yang gemerlap di balik kaca jendela. Ponselku bergetar tanpa henti di dalam tas. Aku mengambilnya dan menyalakannya. Notifikasi membanjiri layar seperti air bah. Instagram, Twitter, TikTok, portal berita online, semuanya meledak. Di Twitter, tagar pengantin borgol dan istri Sultan comeback menjadi trending topik nomor 1 dan 2 di Indonesia hanya dalam waktu 1 jam. Video penangkapan Rian dan Siska yang direkam oleh para tamu sudah tersebar luas. Netizen, dengan segala kekuasaan jari mereka, mulai menguliti kehidupan Siska dan Rian. Gila, plot twist banget. Kirain film Indosiar, ternyata nyata. Istrinya badas banget, komentar akun Ratu Gosip. Siska Amalia, cantik-cantik penipu. Kasihan orang tuanya, tulis yang lain. Itu Almira Group kan? Yang punya gedung di Sudirman? Pantesan tajir melintir. Rian nyesel seumur hidup tuh ninggalin berlian demi batu kali. Aku tersenyum tipis. Penghakiman sosial sudah dimulai. Hukuman penjara mungkin menyakitkan, tapi sanksi sosial di era digital adalah neraka dunia yang sesungguhnya. Wajah mereka akan abadi di jejak digital sebagai penjahat. Sudah puas, Bu? Tanya Bimo yang duduk di kursi depan. Belum, Bim, jawabku pelan. Ini baru permulaan dari akhir mereka. Pastikan tim pengacara kita mengawal kasus ini sampai vonis diketok. Aku tidak mau ada celah sedikit pun bagi mereka untuk lolos. Siap, Bu. Pak Handoko juga sudah mengamankan bukti CCTV hotel untuk memastikan tidak ada sanggahan dari pihak Rian. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, tidak ada mimpi buruk tentang Rian yang hilang di laut. Yang ada hanya mimpi tentang masa depan yang cerah bersama Leo. Keesokan harinya, runtuhnya Istana Pasir. Berita pagi di televisi menampilkan wajah Rian dan Siska dengan baju tahanan oranye. Judul beritanya mencolok, skandal pernikahan mewah berujung bui, pengantin pria palsukan kematian, istri sah bongkar semuanya. Dampak dari kejadian semalam langsung terasa. Orang tua Siska, Pak Heru dan istrinya, dikabarkan langsung menjual rumah mereka di kawasan elit pagi itu juga. Mereka tidak sanggup menanggung malu. Tetangga mencemooh, rekan kerja menjauh. Mereka terusir dari lingkungan sosial mereka sendiri karena ulah anak gadis kebanggaan mereka. Sementara itu, kantor agensi model yang menyewa rumah lamaku, rumah yang diklaim Bu Ratna sebagai miliknya, langsung memutus kontrak sepihak karena takut terseret kasus pencucian uang. Bu Ratna, yang kini mendekam di sel tahanan wanita, harus menerima kenyataan bahwa aset-aset yang dia banggakan satu persatu disita oleh negara untuk dikembalikan padaku. 3 hari kemudian, aku mengunjungi kantor polisi. Bukan untuk menjenguk, tapi untuk memberikan keterangan tambahan sebagai saksi korban. Saat aku berjalan melewati lorong sel tahanan, aku mendengar suara yang familiar. Mas Rian, kamu bohong? Kamu bilang uangnya aman. Kenapa rekeningku dibekukan semua? Itu suara Siska. Dia berteriak dari balik jeruji besi. Penampilannya kacau. Rambutnya lepek, wajahnya kusam tanpa make-up. Diam kamu. Ini semua gara-gara kamu yang boros. Kalau kamu nggak minta pesta mewah, Almira nggak akan tahu kita ada di Jakarta, balas Rian dari sel seberang. Mereka bertengkar. Saling menyalahkan. Cinta mati yang mereka agung-agungkan ternyata tidak bertahan lebih dari 24 jam di dalam penjara. Aku berhenti sejenak di depan sel Rian. Rian melihatku. Dia langsung melompat ke jeruji, mencengkeram besi dingin itu. Mir, Almira, tolong aku, Mir. Cabut laporannya. Aku janji bakal lakuin apa aja. Aku bakal jadi budak kamu seumur hidup, tapi tolong keluarin aku dari sini. Rian memohon, matanya bengkak. Aku menatapnya datar. Aku tidak butuh budak, Rian. Aku punya ratusan karyawan yang kutu gaji dengan layak dan jujur. Kamu bahkan tidak layak menjadi pesuruh di kantorku. Mir, Demil. Jangan sebut nama Leo lagi, potongku tajam. Hak asuh Leo sudah jatuh 100% ke tanganku.
Pengadilan agama sudah memutus kita cerai secara fair stake pagi ini karena kamu terbukti melakukan tindak pidana berat dan meninggalkan istri bertahun-tahun. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Aku melempar sebuah amplop coklat ke dalam selnya melalui celah jeruji. Itu foto terakhir Leo yang akan kamu lihat seumur hidupmu. Bingkailah di dinding penjara ini sebagai pengingat betapa bodohnya kamu menyia-nyiakan berlian demi sampah. Aku berbalik dan melangkah pergi, mengabaikan teriakan histeris Rian yang memanggil namaku. Langkahku ringan. Tidak ada lagi beban. 6 bulan kemudian, keadilan ditegakkan. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penuh sesak. Wartawan, korban penipuan Rian, dan masyarakat umum berdesakan ingin melihat akhir dari drama ini. Hakim ketua mengetuk palu dengan keras. Tok, tok, tok. Menyatakan terdakwa Rian Pratama, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen, penipuan, dan penggelapan secara berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun. Sorak-sorai membahana di ruang sidang. Rian tertunduk lesu, wajahnya hampa. Menyatakan terdakwa 2, Siska Amalia, terbukti bersalah sebagai turut serta melakukan kejahatan dan tindak pidana pencucian uang. Menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun. Siska menangis histeris, pingsan di kursi pesakitan. Menyatakan terdakwa 3, Ratnasari, terbukti menikmati hasil kejahatan. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun. Keadilan telah ditegakkan. Vonis itu lebih berat dari tuntutan jaksa karena tidak ada hal yang meringankan. Mereka tidak menunjukkan penyesalan, malah saling tuduh selama persidangan. Aset-aset mereka, apartemen di Kuala Lumpur, mobil-mobil mewah, perhiasan, dan sisa uang di rekening. Semuanya disita dan dikembalikan kepadaku sebagai ganti rugi, serta untuk membayar para korban investasi Rian lainnya. Aku keluar dari gedung pengadilan, disambut oleh puluhan mikrofon wartawan. Bu Almira, bagaimana tanggapannya atas vonis ini? Apakah Ibu puas? Aku berhenti sejenak, membuka kacamata hitamku, dan tersenyum pada kamera. Ini bukan soal kepuasan, jawabku tenang. Ini soal pembelajaran. Bahwa kebohongan, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya untuk terbongkar. Dan bagi para wanita di luar sana yang sedang berjuang sendirian, jangan pernah menyerah. Bangkitlah, jadilah kuat. Karena balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan musuhmu dengan tanganmu sendiri, tapi dengan menjadi begitu sukses hingga mereka tidak mampu lagi melihat cahayamu. Aku masuk ke dalam mobil, meninggalkan keriuhan itu selamanya. Epilog, matahari terbenam di Uluwatu. 1 minggu setelah vonis. Angin pantai Uluwatu, Bali, membelai wajahku dengan lembut. Langit berwarna jingga keunguan, menciptakan lukisan alam yang menakjubkan. Deburan ombak Samudra Hindia di bawah tebing terdengar seperti musik meditasi yang menenangkan jiwa. Aku duduk di kursi lounger di teras villa pribadiku. Di tanganku, segelas jus jeruk segar. Di depanku, Leo sedang berlarian mengejar anak anjing Golden Retriever baru yang kami adopsi, yang dia beri nama Hiro. Mama, Hiro lari cepet banget, teriak Leo girang, tawanya renyah memenuhi udara. Hati-hati, sayang. Jangan lari terlalu jauh, seruku. Aku bersandar, menutup mata sejenak, menghirup aroma garam laut dan bunga Kamboja. Ponselku tergeletak di meja, dalam mode silent. Aku sudah tidak peduli lagi dengan berita di Jakarta. Rian, Siska, dan Bu Ratna kini hanyalah masa lalu. Mereka adalah sejarah kelam yang sudah kututup bukunya. Aku melihat cincin di jari manisku. Cincin pernikahan dengan Rian sudah lama kubuang ke laut. Kini, jari itu kosong. Tapi kekosongan itu tidak terasa sepi. Itu adalah ruang untuk kebebasan. Ruang untuk mencintai diriku sendiri. Aku mengambil buku sketsa di pangkuanku. Aku sedang merancang desain untuk proyek terbaruku, sebuah yayasan panti asuhan dan pusat pelatihan kerja untuk wanita korban KDRT dan penelantaran. Aku menamainya Rumah Leo. Uang ganti rugi dari Rian tidak kuambil untuk diriku sendiri. Aku sudah cukup kaya. Uang, haram, dari mereka itu kusucikan dengan membangun yayasan ini. Biarlah uang kejahatan mereka berubah menjadi kebaikan bagi orang lain. Bu Almira,
Sapa seorang pria dengan suara bariton yang lembut. Aku menoleh. Itu Adrian, arsitek muda berbakat yang membantuku merancang villa ini, dan belakangan ini menjadi teman ngobrol yang menyenangkan. Dia membawakan sepiring buah potong. Mataharinya indah ya hari ini, katanya, duduk di kursi sebelahku. Sangat indah, jawabku sambil tersenyum. Terasa? Leo sepertinya senang sekali dengan Hiro. Adrian menatap Leo. Anak itu kuat, persis ibunya. Aku menatap Adrian. Ada ketulusan di matanya. Sesuatu yang dulu kulihat di mata Rian, tapi ternyata palsu. Namun kali ini, dengan pengalaman dan instingku yang sudah terasah, aku tahu Adrian berbeda. Tapi aku tidak buru-buru. Aku punya seluruh waktu di dunia ini. Kami baik-baik saja sekarang, Adrian. Lebih dari baik. Aku kembali menatap matahari yang perlahan tenggelam di garis cakrawala, membawa serta sisa-sisa kegelapan masa lalu dan menjanjikan fajar yang baru esok hari. Aku, Almira, mantan istri korban penipuan, mantan wanita yang dibuang, kini adalah pemilik takdirku sendiri. Aku tidak butuh pangeran untuk menyelamatkanku. Aku adalah ratu di kerajaanku sendiri. Dan ini adalah akhir yang bahagia yang sebenarnya. Bukan pernikahan mewah di gedung hotel, tapi ketenangan hati di pinggir pantai bersama orang yang paling kucintai. Leo, ayo makan buah dulu, panggilku. Leo berlari menghampiriku, wajahnya merah karena kegirangan, lalu melompat ke pelukanku. Mama, Leo sayang Mama. Mama juga sayang Leo. Selamanya. Di bawah langit Bali yang magis, aku menutup lembaran kisah pilu ini dengan senyuman penuh kemenangan.